Hai, aku Wendy. Video hari ini tentang pengalaman aku lulus SBMPTN. Oke, aku itu lulus ilmu aktuaria UGM jalur SBMPTN tahun ini. By the way, nilai UTBK aku 651,6. Untuk yang belum tahu, UTBK 2020 ini agak beda. Satu hari itu ada 2 kali tes. Jadi aku itu tesnya tanggal 8 Juli. Sebenarnya aku itu tanggal 5 Juli yang trip kedua, yang sesi kedua. Tapi kan yang sesi kedua dan keempat itu dipindahkan. Jadi aku tuh dipindahkan ke tanggal 8. Habis itu UTBK kali ini juga bedanya itu kali ini cuma ada tes TPS. Jadi enggak ada lagi tes yang biologi, kimia, fisika. Jadi cuma kayak bahasa-bahasa, terus ada hitungannya dikit, terus bahasa Inggris. Aktuaria UGM yang SBMPTN itu mereka menerima 16 orang. Jadi ketat banget. Aku juga terkejut sebenarnya. Persiapan aku untuk UTBK ini, sebenarnya aku itu dari awal, rencana aku itu pingin kuliah jurusan finance, jurusan keuangan. Tapi kan aku itu SMA jurusan IPA. Jadi kalau jurusan IPA mau ke jurusan IPS itu kan biasanya orang bilang jangan, terus nanti kayak agak sulit gitu. Jadi dari finance itu aku mempertimbangkan jurusan matematika, jurusan statistika, habis itu dari sana baru aku ketemu sama jurusan aktuaria. Waktu di akhir tahun 2019, aku itu yakin kalau aku mau ambil aktuaria di PTN. Tapi kan kayak itu udah di akhir 2019, kayak udah di bulan November, Desember gitu. Jadi aku itu udah mulai takut karena kayak semua orang udah pada mulai belajar, terus aku kayak masih tersesat gitu. Kayak aku masih sama sekali belum tahu nanti ujiannya itu gimana, materi ujiannya apa dan lain-lain. Jadi kayak aku tuh udah mulai panik. Terus juga aku kan juga ada lihat orang-orang pada bimbel, teman-temanku itu ikut bimbel. Jadi waktu Januari 2020 aku ikut bimbel. Aku itu bimbelnya di GO, di Ganesha Operation yang di Medan. Dan sekitar kayak bimbel aku itu kayak beberapa bulan, habis itu udah dijadiin online ya kan. Karena kan pandemi. Jadi ya aku tuh bisa bimbel di GO yang di kelasnya itu kayak bentar aja, habis itu udah online. Jadi kan pasti banyak yang penasaran kan, kayak sebenarnya bimbel tuh penting gak sih? Kayak kalau nggak bimbel tuh bisa nggak? Jujur menurut aku bimbel itu kayak berguna atau enggak itu kayaknya sih tergantung masing-masing kalian ya. Aku tuh awalnya aku ikut bimbel karena aku takut, karena kan udah akhir 2019. Jadi kayak kan terus waktu itu rencana ujiannya itu kan di bulan ke-4 ya kalau nggak salah. Ya kalau nggak salah waktu itu rencana UTBK pertamanya itu bulan 4. Jadi aku tuh tinggal beberapa bulan lagi, kayak aku masih nggak tahu apa-apa, masih nggak tahu nanti ujiannya itu apa. Jadi aku tuh takut banget. Terus aku langsung daftar bimbel aja gitu, karena aku kan nampak teman-teman aku ikut bimbel. Terus sebenarnya bimbel tuh mahal banget sih. Jadi kayak sebenarnya tergantung kamu. Terus yang penting banget itu kalian tuh harus sering bahas soal. Kayak waktu awal-awal aku di bimbel kan pasti mereka kasih kamu persiapan dengan cara mengerjakan soal. Aku tuh banyak kerjakan soal, kayak banyak set soalnya. Waktu aku kayak tryout pertama aku itu nilai aku 500-an. Habis itu tryout selanjutnya juga kayak sekitar 500-an aja gitu, kayak nggak ada perkembangannya. Terus terakhir aku sadar kalau ternyata aku tuh kerjakan tryoutnya itu aku cuman mau siapkan aja gitu, kayak di pikiran aku waktu itu asalkan aku banyak kerjakan tryout nanti pasti nilai aku naik gitu. Jadi kayak aku buatnya soalnya tuh banyak banget, terus aku pikir nanti nilai aku bisa naik gitu kan. Rupanya enggak. Jadi biasanya kalau aku waktu di awal setiap aku udah siap mengerjakan soal, kayak aku cuma lihat gitu, oh aku benarnya berapa. Habis itu
aku udah tinggalkan gitu. Biasanya kalau aku mau bahas yang aku salah juga, biasanya aku cuman kayak bahas misalnya kayak 2-3 soal di awal, habis itu nanti aku kayak jadi males gitu, jadi aku langsung kerjakan soal-soal yang lain, yang soal-soal yang baru. Jadi nilai aku tuh nggak naik-naik waktu di sana. Terus waktu agak akhir kayak udah dekat-dekat ujian, kan aku stres sendiri gitu karena nilai trial aku itu nggak cukup. Terus terakhir ada teman aku yang saranin aku kayak, kamu itu asal banyak latihan aja sih, kayak cuman latihannya itu kayak kamu harus bahas gitu. Jadi kayak tiap kamu selesai kerjakan tryout ini gitu kan, kamu lihat loh salah kamu di mana, terus kamu perbaiki gitu. Kayak kamu nggak usah lomba-lomba kerjakan soal banyak-banyak. Kamu cuma perlu kerjakan soal, habis itu kamu lihat salah kamu di mana, kamu nggak bisa di mana, terus kamu belajar yang itu gitu. Jadi kayak nanti kalau kamu ada kerjakan tryout lagi, ada ketemu soal yang mirip, kamu udah bisa gitu. Jadi terakhir aku beneran buatnya gitu, kayak aku belajar dari soal yang aku salah, soal yang aku gak bisa. Terus terakhir nilai aku naik. Waktu itu nilai aku naik, kayak ada di satu masa itu nilai aku naiknya sampai 650. Jadi kayak terakhir itu kayak dia stabil 650 aja gitu, kayak enggak bisa sampai lebih lagi, di kayak 650. Terus penting banget untuk kita itu rajin sendiri ya, karena setelah beberapa bulan sejak aku bimbel kan, kita masuk ke pandemi. Jadi bimbelnya juga daring ya kan, juga online. Jadi kalau bimbel daring itu jujur aku waktu awal-awal aku ada kayak agak males gitu, kayak rasanya enggak kayak belajar gitu, kayak jauh gitu. Terus kayak aku sering aku tuh sering skip kelas online-nya, terus kayak aku jadi pilih-pilih gitu. Jadi kayak di awal-awal aku juga ada kayak jadi males gitu, tapi waktu di akhir-akhir kayak aku tuh sadar kalau nilai aku tuh kurang, jadi aku kayak panik sendiri, aku kayak takut. Jadi kayak terakhir aku kayak tiba-tiba rajin balik. Terus sebenarnya menurut aku keberuntungan itu penting banget di sini. Di awal-awal sebelum pandemi, ketika ujian kita itu masih ada biologi, fisika, kimia, aku itu sering kayak kan di bimbel mereka kan kasih aku soal, terus soalnya kan banyak, jadi aku itu terus-terusan kerjakan yang matematika aja, karena aku paling suka yang matematika, jadi aku terus-terusan kerjakan yang matematika. Jadi yang kimia, yang biologi, fisika itu kayak agak ditelantarkan, kayak kurang latihan gitu untuk yang pelajaran biologi, kimia, fisika. Jadi aku terus-terusan mata aja gitu. Terus agak dekat-dekat bulan 4, kayak bulan 3 gitu, aku udah mulai panik karena biologi, kimia, fisika aku belum bisa. Jadi kayak aku udah mulai panik gitu. Terus terakhir kan nggak jadi ujian yang biologi, kimia, fisika. Terus jadi kayak aku kayak lega. Waktu itu kayak heboh banget, kayak banyak yang protes, tapi ya begitu. Terus kan hari ujian aku tuh dijadwalkan ulang. Jadi sebenarnya kan aku ujiannya tuh seharusnya hari pertama, shift kedua. Jadi waktu itu aku dipindahkan ke tanggal 8, hari keempat. Dan menurut aku itu kayak ada perubahan sih, kayak kan banyak di internet, di Twitter kayak heboh gitu, kayak mereka bilang yang ujian hari pertama itu kayak mereka shock karena soalnya itu beda banget. Terus nanti kayak mereka kayak kan waktu itu sempat trending di Twitter tentang soal panda. Terus kan yang pastinya setelah hari pertama itu banyak orang-orang yang buat soal panda gitu sebagai soal latihan. Jadi kayak semua orang itu setelah hari pertama, orang-orang lain yang belum ujian itu mereka kayak tahu gitu, oh soal panda itu seperti ini gitu. Jadi kayak mereka bisa latihan, jadi mereka bisa kayak lebih prepare. Waktu itu aku juga salah satu orang yang tahu kalau kayak oh jadi soal panda itu yang seperti ini gitu, habis itu aku latihan. Tapi kan ya aku cuma hari keempat ya kan, jadi kalau misalnya aku mau kayak cari-cari info lagi tentang
lebih banyak contoh soal tuh juga nggak bisa. Tapi kayak aku nggak komplain sih, kayak waktu itu ujian aku itu kayak tenang tapi aku masih gugup. Maksudnya kayak tenang itu dalam arti aku itu kayak nggak ada ekspektasi lagi terhadap soal ujiannya, karena waktu itu kan banyak orang bilang ketika kalian masuk ke ruangan ujian jangan banyak ekspektasi soal, karena kan ujiannya itu beda, materinya beda. Jadi kayak tipe-tipe soalnya juga nggak seperti yang kalian lihat di tryout. Jadi waktu aku masuk ke ruang ujian juga aku kayak tenang gitu. Aku juga gugup maksudnya kayak takut gitu loh, kayak ini hari yang akan menentukan semuanya, ini hari yang akan menentukan hasil ujian aku gitu. Jadi kayak apa sihnya aku gugup banget, sampai gugupnya. Jadi kalian tuh nggak boleh gugup, karena aku saking gugupnya itu yang di bagian kuantitatif yang ada hitungannya aku tuh nggak sempat kerjakan semua. Dan yang parahnya lagi, aku tuh nggak sempat kerjakan semua, aku juga nggak sempat tembak. Jadi kayak aku itu awalnya kan aku kerjakan, kayak aku awalnya itu kerjakan, kayak aku udah kayak lumayan lancar, kayak aku sempat kerjakan semua. Terus waktu di kuantitatif aku itu kayak sisa kayak ada 5 soal gitu kan. Terus aku lihat jamnya, dia kan ada timernya, aku lihat timernya. Terus dalam hati aku kayak pikir, oh nanti ini pasti sempat gitu ya kan. Terus aku ya kerjakan lagi. Terus waktu kayak sekitar sisa 3 soal, tiba-tiba udah di next ke subtest berikutnya. Terus aku langsung terkejut dong. Aku langsung kayak, oh aku rupanya waktunya udah habis. Terus aku nggak sempat tembak. Jadi ada beberapa soal yang aku buat kosong gitu, kayak yang nggak aku isi. Aku panik dong. Jadi setelah itu panik kan masuk ke subtest berikutnya. Waktu di subtest berikutnya aku jadi panik lagi, kayak panik dari kuantitatif itu terbawa ke subtest ini ya kan. Jadi kayak aku kerjakan soalnya tangan aku dingin banget, terus kayak aku susah kali, aku jadi susah banget konsentrasi karena aku kepikiran terus kayak nanti kalau aku nggak sempat kerjakan selesai yang ini lagi gimana. Kayak aku terus-terusan lihat ke timernya, jadi kayak waktu itu aku udah mulai kayak takut banget. Terus juga aku selesaikan subtest itu juga aku juga waktunya kayak pas-pasan juga gitu, kayak aku klik jawaban yang soal terakhir langsung next ke subtest berikutnya. Kayak benar-benar waktu aku kayak mepet banget. Tapi menurut aku itu karena aku panik sih, kayak soalnya aku lihat aku kayak setelah ujian aku dengar orang-orang bilang kayak banyak yang bilang mereka tuh sempat kerjakan gitu, kayak mereka sempat kerjakan, mereka sempat tembak. Jadi saran aku ya beneran kalau kalian ujian itu usahakan kayak tenangkan diri kalian, jangan panik. Aku tahu susah untuk tidak panik kalau ujian ya kan, tapi kayak coba berusaha untuk jangan panik. Kalau misalnya kalian nggak sempat, ya udah biarin aja, jangan dipikirin lagi gitu ya. Jangan kayak aku pikirin terus, jadi waktu di subtest berikutnya aku jadi panik. Aku itu enggak juara kelas sama sekali, aku itu yang di tengah-tengah. Biasanya nilai aku tuh yang B, kayak nilai rata-rata raport aku B, kayak 80-an gitu, jadi B. Jadi aku tuh enggak juara kelas, aku enggak belajar tiap hari juga. Malahan bahkan ketika dekat-dekat UTBK kan bimbelnya semua dari daring. Jadi kan aku tadi ada bilang aku jadi lebih males. Kayak waktu itu karena daring di rumah terus, aku itu kayak jadi jarang banget belajar, kayak pelajari materi. Terus aku jadi sering nonton TV, nonton YouTube. Kayak aku jadi kayak males banget. Terus waktu SMA juga aku nggak setiap hari belajar, kayak masih ada pelajaran-pelajaran yang aku dapat C. Aku benar-benar bukan murid yang dapat nilai A di sekolah aku tuh B, kayak biasa aja. Kalian harus rajin bahasa, kayak jangan hanya berlomba-lomba mengerjakan set-set soal. Pastikan kalian itu setelah kerjakan, kalian tuh lihat salah kalian di mana, kalian nggak bisa di mana, habis itu kalian bahas yang kalian salah, bahas yang kalian nggak bisa. Jangan langsung skip aja gitu, jangan langsung kayak oh aku coba kerjakan ulang lagi gitu, mana tahu nanti nilai aku naik gitu kan. Itu pasti nggak bisa. Kalian tuh harus tiap udah kerjakan itu kalian lihat salah, lihat nggak bisa, terus kalian pelajari lagi. Jadi nanti kalau di set soal berikutnya, kalau ada
soal-soal yang mirip, kalian udah tahu cara penyelesaiannya gimana. Habis itu kan kalau misalnya kalian rajin kerjakan, kayak kalian rajin bahas, apalagi kalau soal-soal TPS, dengan rajin, ini menurut aku sih, kayak aku nggak tahu ini sebenarnya bisa atau enggak, tapi kalau aku sering kerjakan soal yang TPS, nanti walaupun dikasih soal TPS yang berbeda, yang aku nggak pernah kerjakan, aku jadi kayak bisa pikirnya tuh kayak bisa jadi lebih cepat gitu, dibandingkan dengan sebelum aku banyak kerjakan soal. Aku tuh pasti kerjakan soalnya tuh kayak agak lambat. Terus kayak kalau kamu tuh udah sering kerjakan soal, nanti waktu kamu kerjakan ujiannya tuh kamu bisa lebih cepat gitu. Terus menurut aku menurut aku kalau kamu bisa kerjakan soal cepat itu penting banget, karena kan kalau UTBK kan ada timernya. Terus jadi orang baik, karena keberuntungan itu penting banget menurut aku. Kayak keberuntungannya kayak keberuntungan tuh bermain peran hal. By the way, aku lupa bilang kalau aku SBMPTN-nya kan ada 2 pilihan. Aku itu pilihan pertama itu aktuaria UGM, pilihan kedua aktuaria ITS. Terus aku juga ada ikut mandiri. Aku ikut mandirinya, aku cuma ikut utul UGM. Untuk SNMPTN yang jalur undangan, aku daftar UGM, tapi enggak diterima. Rapot aku jelek.